U-nya besar, N. Assalamualaikum anak-anak kelas 8. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini masuk ke pertemuan kedua, masih dalam bab yang sama, yaitu pola bilangan. Nah, minggu lalu kan kita belajar tentang konsepnya, pengertian pola bilangan. Nah, pertemuan kedua kita belajar tentang mengidentifikasi jenis-jenis pola bilangan. Jadi setelah kalian belajar ini, kalian harus bisa mengidentifikasi jenis-jenis pola bilangan. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan dulu, KKM dari matematika itu 65 ya. Jadi tugas-tugas harus minimal nilainya 65 supaya tuntas. Nah, pertama, sebelum masuk ke jenis-jenis pola bilangan, Ibu akan jelaskan tentang unsur-unsur pada pola bilangan apa aja, karena ini berhubungan dengan kedepannya, selalu akan dipakai ya istilah-istilah ini. Yang pertama yaitu UN, tulis U-nya besar, N-nya kecil, dibacanya suku ke N. Itu istilah pengganti dari angka ke berapa gitu. Nah, sekali lagi, UN dibacanya suku ke N. N-nya tergantung ke berapa ya. Contohnya seperti ini. Pada pola bilangan berikut, 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya, ditanyakan suku kesatunya berapa, suku keduanya U2 berapa, suku ketiga atau U3-nya berapa. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Seperti biasa, kita tentukan aturan dari pola bilangan ini apa ya. Perhatikan angkanya, makin lama makin besar. Kalau angkanya makin lama makin besar, kemungkinan aturannya kalau nggak ditambah, dikali ya. Nah, kita coba dulu nih ditambah, kira-kira bisa nggak? 2 ke 5, kira-kira ditambah berapa? Betul, ditambah 3 ya. 2 tambah 3, 5. Coba berikutnya benar nggak ditambah 3 lagi? 5 tambah 3, 8, betul. 8 tambah 3, 11, betul. 11 tambah 3, 14, betul. Berarti aturannya adalah ditambah 3. Ini aturannya. Ditambah 3. Nah, sekarang pertanyaannya, suku ke 1 dalam kurung lambangnya U1 adalah, tinggal lihat angka ke 1 berapa. Oh, 2. Berarti U1-nya adalah 2. Berikutnya suku kedua atau lambangnya U2, berarti angka kedua 1, 2, berarti 5. Selanjutnya suku ketiga, lambangnya U3, U1, U2, U3, berarti 8. Dan seterusnya. Paham ya? Berarti kalau Ibu tanya U5 atau suku ke-5 berapa ya? Coba kita perhatikan. U1, U2, U3, U4, U5. Berarti berapa nih? 14. Masih mudah. Kalau ditanya U8 atau suku ke-8 berapa? Kita hitung coba. U1, U2, U3, U4, U5. Oh, baru sampai U5 nih. Kita harus cari sampai U8. Walaupun nggak ditulis di sini, kita bisa menentukan U8-nya berapa. Kenapa bisa ditentukan? Karena kita tahu aturannya, tinggal kita urutkan aja. Setelah 14 berarti suku berikutnya tambah 3 juga. 14 tambah 3 berapa? Tuh 17. Tambah 3 lagi. Tuh 20. Tambah 3 lagi. Betul, 23. Udah nyampe U8 belum? Kita cari dulu. U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8. Berarti U8-nya adalah 23. Ya.
Paham ya, insya Allah ya. Coba satu lagi, ditanya U11, berapakah U11? Ya sudah, tinggal kita urutkan. Ini U8, ini udah sampai U8, berarti U9 nya berapa? Tambah 3 lagi, 26. U10 nya berapa? Tambah 3 lagi, 27. 27, maaf, berapa? Ditambah 3, 29, betul. Kemudian ditambah 3 lagi, 32, betul. Udah sampai belum U11? Kita hitung U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11. Berarti suku ke-11-nya adalah 32. Dan seterusnya ya. Nanti kalian bisa nentuin U100-nya berapa sih? Tapi nggak usah diurutin. Bisa cepat menentukannya tanpa mengurutkan sampai U100. Lama, capek ya. Nanti kita akan pelajari. Nah, sampai sini dulu untuk UN atau suku ke N. Insya Allah paham ya sampai sini. Oke, sampai sini dulu, coba ditulis dulu ya, dicatat. Kalian bisa pause videonya. Oke, kita lanjutkan unsur yang kedua, yaitu lambangnya huruf A. A ini sama aja dengan U1 ya, atau dibacanya suku ke-1. Jadi suku ke-1 bisa dilambangkan U1, bisa juga dengan huruf A ya. Contoh, pada pola bilangan berikut 5, 10, 20, 40 dan seterusnya. Coba kita perhatikan. Tentukan dulu aturan pola bilangan berikut ya. 5 ke 10, ke 20, ke 40, makin lama makin besar. Kalau nggak ditambah dikali, betul. Kalau ditambah kira-kira bisa nggak ditambah? Kalau ditambah 5 ke 10 tambah 5, 10 ke 20 tambah 10, 20 ke 40 tambah 20. Nah, angkanya udah beda-beda nih, berarti bukan ditambah ya. Nah, berarti kita coba dikali. Tuh, 5 ke 10 dikali 2, 10 kali 2, 20, 20 kali 2, 40. Berarti aturannya adalah dikali 2 ya. Ini aturannya. Aturan dikali 2. Nah, sekarang ditanyakan suku ke-1. Lambangnya itu apa? Huruf A atau U1. Berapakah suku ke-1-nya? Yaitu yang angka ke-1, yaitu 5. Tuh. Sekarang suku ke-5 atau U5. Berapakah U5-nya? Kita hitung U1, U2, U3, U4, U5. Berarti setelah angka 40. Setelah angka 40 tinggal dikali 2, yaitu 80. Betul, berarti ini U5. U5-nya adalah 80. Kalau ditanya suku ke-7 atau U7, berapakah U7-nya? Tinggal kita urutkan lagi. Ini udah sampai 5, berarti U6-nya kali 2, 80 kali 2, 160. Ini baru U6. Ditanya U7, berarti kali 2 lagi. 160 kali 2 yaitu 300.
20, betul. Inilah U7. Jadi U7-nya adalah 320. Dan seterusnya ya, kalau ditanyakan tergantung soalnya. Oke, itulah unsur pada pola bilangan ya. Sekarang lanjut ke poin utamanya, yaitu jenis-jenis pola bilangan. Sampai sini semoga mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada yang kurang bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Oke, lanjut. Jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama ada namanya pola bilangan ganjil. Nah, sekarang nih diperhatikan nih lebih pola bilangan jenis-jenisnya. Nanti akan Ibu tugaskan tugas proyek sendiri-sendiri mandiri. Jadi harus dipahami ya. Kemudian pertama Ibu ulang jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama pola bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau digambarkan seperti ini nih, suku kesatunya lingkarannya ada 1, suku keduanya lingkarannya ada 3, suku ketiganya lingkarannya ada 5, suku keempat lingkarannya ada 7 dan seterusnya. Ya, bisa kita susun kayak tadi satu-satu, atau bisa juga masukkan ke dalam rumus. Pola bilangan ganjil itu mempunyai rumus suku ke n-nya 2n dikurang 1. Jadi kalau kalian ditanyakan pola bilangan ganjil suku ke 100, kalian gak usah urutin tuh U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 sampai U100. Kelamaan ya, karena udah ada nih rumusnya untuk pola bilangan ganjil, yaitu UN sama dengan 2N dikurang 1. Contohnya, kalau ditanya suku kedua, berarti N-nya kita ganti 2 ya. Berarti di sini 2 dikali N, N-nya diganti yang ini nih ya. 2 dikurang 1. Berarti 2 kali 2, 4, kurang 1, 3. Ini U2-nya 3. Kita buktikan, benar nggak? U2-nya 3, ini U1, ini U2. Betul. Suku keduanya adalah 3. Ya, jadi tinggal dimasukin ke dalam rumus saja supaya cepat. Kita buktikan kalau misalkan ditanya U100. Berarti U100 sama dengan 2 dikali N. N-nya berapa? 100, betul ya, ini ya N ya. Nih, N 100 dikurang 1. 2 kali 100, 200 dikurang 1, 199. Tuh. Jadi suku ke 100 atau angka ke 100 dari pola bilangan ini adalah 199. Kalau kalian urutkan ya sampai angka ke 100, yaitu angkanya 199. Ini tentang pola bilangan ganjil. Kita lanjutkan pola bilangan genap yang kedua. Oke, sampai sini dicatat dulu. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Tadi yang pertama pola bilangan ganjil. Ada ganjil pasti ada genap, betul. Nah, pola bilangan genap terdiri dari angka-angka genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau dirumuskan suku ke N-nya ya, yaitu sama dengan 2 kali N. Jadi kalau ditanya suku ke 1000, suku ke 500, tinggal masukkan rumus suku ke N ini aja ya, supaya lebih gampang. Kalau digambarkan dalam bentuk noktah atau lingkaran kecil, 2, noktahnya ada 2. Noktah itu lingkaran-lingkaran kecil ya. 4 ke kanan 4,
ke atas, ke kanan 2, ke atas 2, jadi totalnya 4. 6 ke kanan 3, ke atas 2, tinggal tambahin aja 2 ke sampingnya ya. Kalau 8 tambahin 2, berarti suku kelimanya tinggal tambahin 2 di sampingnya. Kan U4 nya tuh 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4, atasnya juga 1, 2, 3, 4, berarti U5 nya tinggal tambahin 2 di sampingnya. Ini U5. U6 nya gimana gambarnya, tinggal tambahin 2 di sampingnya juga, 1, 2, 3, 4, 5, tuh 2, 3, 4, 5, tinggal tambahin 2 lagi, 1, 2, ini U6 ya, dan seterusnya. Itu kalau dalam bentuk gambar. Nah, kalau dalam bentuk angka, kalau ditanya suku ke 100, berarti angka ke 100 dalam pola bilangan genap tinggal kita masukkan 2 dikali n-nya, yaitu 100. Ini pengganti n nih yang di bawah ya, 100. Itu 2 kali 100, 200. Inilah suku ke 100 dari pola bilangan genap ya. Lanjut pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi yaitu bilangan kuadrat, yaitu 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Kalau dalam bentuk gambar atau noktah seperti ini, 1, 4 itu ke kanan 2, ke atas 2, harus sama ya, namanya juga persegi. Itu seperti bentuk persegi, ke kanan sama, jumlahnya ke atas sama. Kalau 9 ke kanan 3, 1, 2, 3, ke atas juga 3, 1, 2, 3, tinggal tambahin tengahnya. 16 ke kanan 4, tuh 2, 3, 4, ke atas juga 4, 1, 2, 3, 4, gitu ya. Totalnya 16. Berarti kalau U5 suku kelima tinggal ke kanan 5, 1, 2, 3, 4, 5, ke atas juga 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tengahnya tinggal diisi aja semuanya. Ini latihan yang pertemuan sebelumnya ya, ada di nomor 2. Hampir banyak yang salah nih semuanya. Nanti Ibu bahas tentang pembahasan latihan sebelumnya. Dan seterusnya, kalau U6 ke kanannya 6, ke atasnya juga 6, tambahin. Nah, tinggal tambahin 1, 2, 3, 4. Nah, ini U6 ya. Dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, kalau ditanyakan U100 tinggal gunakan rumus ini. U100 sama dengan N100 pangkat 2. 100 pangkat 2 berapa? 100 kali 100. Betul, 10.000. Ini suku ke 100-nya 10.000. Oke. Itulah pola bilangan persegi. Lanjut pola bilangan persegi panjang. Nah, bilangan persegi panjang kalau dalam noktah ya bentuknya seperti persegi panjang ya. Angkanya dulu, suku ke-1 2, suku keduanya 6, suku ketiganya 12, suku keempatnya 20, dan seterusnya. Kalau digambarkan U1-nya seperti ini 2, ini U2, ke kanan 3, ke atas 2. U3 ke kanan 4, ke atas 3 ya. U4 ke kanan 5, ke atas 4. Berarti kalau U5 tinggal tambahkan aja, ke kanan tambahin 1, ke atas tambahin 1. Ini kan U4 nya 1, 2, 3, 4, 5. U2, 3, 4, 5. Tinggal tambahin 1, 6. Ini U4 nya 1, 2, 3, 4. Berarti yang U5 nya ke atasnya tambahin 1, jadi 5.
1, 2, 3, 4, 5. Tinggal tambahin tengah-tengahnya diisi. Jadi bentuknya seperti persegi panjang ya. Ke kanannya lebih panjang, ke atasnya lebih pendek. Kalau persegi ke kanan sama ke atas sama. Itu bedanya. Nah, kalau dalam rumus UN sama dengan N dikali N tambah 1. Nah, kalau dalam rumus kita masukkan U100 sama dengan N-nya 100 dikali N-nya 100 dikali N 100 tambah 1 sama dengan 100 dikali 100 tambah 1 berapa? 101. Berapa 100 dikali 101? Tinggal tambahin 101 tambahkan nolnya 2. 1, 2. Jadi 10.100. Itulah suku ke-100 dari pola bilangan persegi panjang. Oke, sampai pola bilangan keempat ditulis dulu ya, bisa kalian pause. Oke, pola bilangan terakhir yaitu pola bilangan segitiga, yaitu pola bilangannya 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Kalau digambarkan bentuknya memang seperti segitiga ya, seperti ini nih. Lingkarannya 1, kemudian lingkarannya 3, lingkarannya 6 dan seterusnya sampai U5. Kalau U6 berarti yang bawahnya berapa nih? U5 aja 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang bawahnya U6 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atasnya gimana gambarnya? Tinggal tambahin. Bawahnya 6, atasnya 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Atasnya lagi berkurang 4. 1, 2, 3, 4. Atasnya lagi berkurang jadi 3. 1, 2, 3. Atasnya berkurang jadi 2, terakhir 1. Kalau dihitung berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Suku ke-6 dan seterusnya ya. Kalau ditanyakan U100 berarti setengah. U100 setengah dikali 100 dikali 100 tambah 1 sama dengan 100 bagi 2, 50. Ini dibagi ya, atas sama bawah. Dikali 100 tambah 1, 101. 101 kali 50 berapa? 5050. Itulah suku ke-100 dari pola bilangan segitiga, yaitu 5050. Nah, itulah jenis-jenis pola bilangan, diantaranya ada pola bilangan persegi, persegi panjang, segitiga, dan yang lainnya yang tadi sudah Ibu bahas ya. Nanti akan Ibu berikan tugas proyek berhubungan dengan jenis-jenis pola bilangan. Oke, sampai sini diselesaikan dulu catatannya, harus wajib dicatat supaya tidak lupa. Kemudian kita lanjutkan dengan latihan soal. Dikerjakan di buku latihan, dikerjakan tepat waktu, dikumpulkan juga tepat waktu. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.